Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil habaib hafizahumullah, utamanya Al-Habib Husain Maulad Wilih beserta habaib-habaib yang lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya. Hadratil masyayikh wal ulama, utamanya Al-Ustaz Zainal Abidin SAG beserta para masyayikh yang lain yang tidak saya sempat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi ta'zim kami. Hadratil umara, utamanya Ketua RT 009 Ibu Citra, Ketua RW 007 Bapak Azhari, Wakil Lurah Bapak Freddy, para sepuh, para bapak-bapak, para ibu-ibu, mobil khusus jamaah Syauqul Muhibbin, para hadirin hadirat, mobil khusus lagi Bapak Haji Nur sekeluarga selaku sahibul bait yang kesemuanya kami hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majlis ini dengan munasabah yang sangat agung, yaitu dzikra maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir karena uzur semoga akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, akan diakui umatnya kelak di akhirat nanti, akan diberi kedudukan al-manzilul muqarrab, kedudukan yang dekat dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Qala ba'dul ulama, ba'dul udaba, ba'dul salihin, sebagian dari para ulama mengatakan qalilun limadhil mustafal khattu bidzahab ala waraqin min khatti ahsani man katab wa antan hadal ashraf inda sama'ihi sufufan qiyaman aw juthiyan ala rukab, yang artinya sedikit untuk memuji Nabi Muhammad SAW menulis dengan tinta emas di atas kertas dengan tulisan yang paling bagus, paling baik, paling indah di atas bumi, paling bagus ditulis di atas kertas dengan memakai tinta emas. Wa antan hadal ashraf inda sama'ihi, begitupun berdiri orang-orang yang mulia ketika mereka mendengar nama Muhammad. Sufufan qiyaman au juthiyan ala rukab, seraya bersaf berbaris-baris dan berdiri maupun berlutut di atas lutut-lutut mereka. Sungguh sangat sedikit menulis di atas kertas tentang memuji Nabi Muhammad SAW dengan tinta emas, yang mana
tinta emas sudah dapat dikatakan sesuatu yang sangat berharga, dapat dikatakan logam mulia, dapat dikatakan logam yang paling dicintai oleh para ibu-ibu, para perempuan-perempuan. Yang 1 gram mungkin dapat 1 juta. Sekalipun orang menulis tentang memuji Nabi Muhammad sampai memakai tinta emas sampai 10 kilo, bahkan sampai 1 ton pun masih tidak apa-apanya dibandingkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan jangankan menulis dengan sesuatu yang masih terjangkau, yang masih dibeli, yang masih bisa dibeli, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun pun itu masih tidak ada apa-apanya. Sekalipun menulis tentang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli pun, menulis memuji tentang Nabi Muhammad dengan darah yang dikeluarkan dari mata yang bercampur dengan air mata kerinduan, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, itu pun masih belum ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan naik lagi ke atas, jangankan darah yang dikeluarkan dari mata yang bercampur air mata kerinduan dan kecintaan, amin tadzakkuri jiranim bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami amhabatir rihu min tilqa'i ka'zimatin. Bahkan roh pun, jiwa pun, raga pun diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW, itu masih belum ada apa-apanya ketimbang jasa Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Karena Rasulullah SAW memberikan apa kepada kita? Memberikan as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan dan kemuliaan yang abadi, yang bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, terus abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan iman kepada kita melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kita iman, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, yang telah memberi kita ilmu, yang telah memberi kita akal, yang telah memberi kita kesenangan di dunia, yang telah memberikan kita segala-galanya. Sekalipun itu semua kita iman, kita percaya, tetapi kalau tidak iman kepada Nabi Muhammad, maka iman itu akan ditolak, tetap akhirnya tempatnya finnar khalidan mukhalladan fiha, tetap tempatnya di neraka yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu
Allah subhanahu wa ta'ala musabbibul asbab. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi sebab. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan langsung iman kepada Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan seorang hamba rasulnya yang harus iman kepada rasul itu, dan kalau tidak beriman kepada rasul itu maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala imannya. Jadi wajiblah kita beriman kepada Rasulullah, wajiblah kita cinta kepada Rasulullah SAW, karena cinta kepada Rasulullah adalah fara' dari cabang daripada cinta kepada Allah. Memang yang menciptakan kita adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberi kita sehat adalah Allah, yang memberi kita rezeki adalah Allah, yang memberi kemudahan urusan kita adalah Allah, yang memberi segala-galanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tidak langsung beriman kepada Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Rasul, yang mana kalau kita cinta kepada Rasul maka itu adalah fara' dari cinta kepada Allah. Terus Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga kita harus cinta, kita wajib cinta kepada Rasulullah, dan harus cinta, harus mengakui, harus iman juga kepada semua apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah otomatis pasti cinta kepada syariat Islam, pasti cinta kepada Al-Quran, pasti cinta kepada al-ulama, pasti cinta kepada al-habaib dzurriyyah Rasulullah SAW, pasti cinta kepada Al-Quranul Karim, pasti cinta kepada guru-guru kita, dan itu adalah fara', adalah cabang daripada cinta kepada Rasulullah. Tidak mungkin kita cinta kepada Rasulullah lalu kita benci kepada ulama. Tidak mungkin kita cinta kepada Rasulullah lalu kita benci kepada para habaib, pada dzurriyyah Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita cinta kepada Rasulullah lalu kita benci, na'udzubillah, kepada Al-Quran. Dan itu adalah berantai-rantai. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga musabbibul asbab. Seperti orang tidak mungkin orang mempunyai anak secara akliyah, tidak mungkin orang mempunyai anak kecuali kalau dia sudah beristri dan berkumpul dan bersetubuh, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha kudrah iradah, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak tanpa orang tua, seperti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan putra kepada Sayyidatina Maryam, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala musabbibul asbab, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi sebab. Kalau sebab tidak dikerjakan maka Allah subhanahu wa ta'ala terkadang tidak akan memberi. Maka dari itu kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidup, yang telah memberikan kita akal. Kita tidak dijadikan orang yang gila, kita diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
kita tidak dijadikan orang yang jahil, kita diberikan rizki, kita diberikan, dan segala-galanya itu kita wajib beriman kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima iman seorang kecuali iman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seperti itu pula kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, ahibbullah lima yaghdhukum wa ahibbuni bimahabbatillah. Cintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah yang memberi segala-galanya kepada kamu, dan cintailah aku, kata Rasulullah, karena kamu cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada guru, mustahil dia benci kepada anak dari gurunya. Pasti dia cinta kepada anak gurunya, pasti dia cinta kepada apa segala yang bertakluk kepada gurunya. Maka dari itu barang siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Barang siapa yang benci, ini satu contoh, ada santri ini berjalan dari tempatnya ke musola tempat dia belajar. Ada santri, dia berjalan dari pondoknya ke tempat musola. Lalu datang ada orang yang ingkar kepada thalabatul ilmi, kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ada masalah yang santri ini, masalah namanya Ahmad ini pergi dari pondoknya ke musola. Lalu si Ahmad ini ada orang yang menghampiri si Ahmad namanya Muhammad. Masalah Muhammad ini mencium tangan si Ahmad, dia salaman terus mencium tangan si Ahmad. Lalu ada orang namanya, siapa namanya, anggaplah Zaid. Yang Zaid ini ingkar, tidak percaya, lalu menghampiri si Ahmad dan berkata kepada si Ahmad, wahai Ahmad, kenapa kamu dimuliakan oleh orang? Kenapa kamu dicium tanganmu? Maka si Ahmad dengan rendah hati mengatakan, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kemuliaan ini orang yang mencium tanganku, jangankan itu, malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan sayap-sayapnya sebagai tikar untuk dipijak orang yang mencari ilmu, ridwan bima yasna, karena mereka para malaikat ridho dengan apa yang telah dikerjakan oleh talabatul ilmi, oleh orang-orang yang mencari ilmu. Artinya malaikat pun masih mentakzimkan, menjunjung tinggi kepada orang yang mencari ilmu, apalagi manusia. Terus si Zaid karena dia ingkar, sekalipun Ahmad ini menyampaikan hadis Rasulullah, ini hadis Rasulullah SAW, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan bima yasna, hadis Rasulullah. Tetapi orang yang ingkar tetap ingkar, hatinya tertutup. Maka dia mengejek dengan mengatakan, kalau begitu saya akan berjalan dengan pelan-pelan, takut sayap-sayap malaikat
pecah dengan nada mengejek. Maka dia berjalan dengan berjikrak-jikrak. Lalu si Ahmad ini tidak menggubris, ya sudahlah, ini orang yang ingkar. Lalu dia berjalan beberapa meter, lalu dia roboh dan dia gila. Si Zaid ini gila. Setelah gila, si Zaid ini dibawa ke dokter mana, ke dokter, profesor dan lain sebagainya. Setelah diperiksa tidak ada penyakitnya. Setelah diperiksa tidak ada penyakitnya. Setelah diperiksa tidak ada. Akhirnya dibawa kepada seorang wali min auliyaillah dan mengatakan bahwa ini orang gila, Sayyidi, mohon didoakan agar supaya dia sembuh. Maka orang yang wali ini mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah anak ini, si Zaid ini. Lalu si Zaid ini sembuh. Setelah sembuh, si wali ini bertanya kepada si Zaid, wahai Zaid, apa yang kamu kerjakan dan apa penyebab daripada kamu menjadi orang gila? Maka si Zaid ini menangis dan dia mengatakan, wahai Sayyidi Syekh, saya telah melakukan satu dosa yang sungguh sangat berat, sangat besar dosa itu. Mungkin dia di atas bumi ini tidak ada sebesar dosa yang saya kerjakan. Apa kamu? Maka dia menceritakan bahwa dia mengejek orang yang talabatul ilmi. Setelah saya berjalan di depan si Ahmad ini, lalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat para malaikat, beribu-ribu malaikat mendekati si Ahmad ini, meletakkan sayap-sayapnya. Lalu saya bingung dan saya gila. Artinya tahqiqan li qauli nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dibuka oleh Allah alamul ghaib, alam ghaib, malaikat-malaikat turun dari atas langit meletakkan sayap-sayapnya untuk dipijak oleh si Ahmad tadi. Artinya ini satu contoh bahwa orang yang benci kepada orang yang mencari ilmu, ini orang yang benci kepada orang yang mencari ilmu, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat diberi inzar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benci kepada yang lebih tinggi lagi, benci kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, benci kepada Al-Qur'anul Karim, na'udzubillah, benci kepada syariat Allah, benci kepada para ulama, benci kepada para habaib, benci na'udzubillah kepada para sahabat, benci na'udzubillah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan diterima imannya oleh Allah. Artinya maksud saya ini adalah berantai-rantai. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang tiada Tuhan selain Allah, yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman kepada kita tanpa kita minta. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membuka pintunya, jangankan di siang hari, di malam hari pun Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat kepada siapa saja orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan kepada Allah adalah dengan taat kepada Allah, begitu pula jauh dari Allah dengan maksiat kepada Allah. Seperti itu pula lah orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan kedekatan maknawi
dan bukan kedekatan dengan jarak. Banyak orang yang dekat dari kota Madinah tapi dia jauh dari Rasulullah. Banyak orang yang jauh dari kota Madinah tetapi dia adalah orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Pada satu hari saya pernah nyetop taksi, nyetop mobil di Madinatul Munawwarah. Kebetulan mobil itu bukan mobil taksi, mobil pribadi. Saya nyetop, saya bilang kepada supir, mazarat ya Sidi, artinya ziarah ke tempat-tempat ini. Ya baik. Terus saya berbincang-bincang sama supir. Saya mengatakan kepada supir ini, supirnya munawwar, bercahaya, ahlul Madinah, ahlu jirani Rasulillah, tetangga Rasulullah SAW. Maka saya mengatakan kepada si supir ini, sangat beruntung kamu. Dia bertanya kepada saya, kenapa? Saya bilang, karena kamu dekat dengan Rasulullah SAW. Sedangkan saya yang jauh dari mana, dari Indonesia, kadang-kadang tidak ditakdirkan oleh Allah sampai di Madinah, cuman hanya hati saja yang dekat kepada Rasulullah SAW. Sekalipun tidak punya apa-apa, kita selalu ingat kepada Rasulullah SAW. Maka dia menjawab dengan jawaban yang sampai sekarang terlukis di dalam hati saya. Sejak dikatakan oleh orang supir itu, dia mengatakan qad yakunul qaribu ba'idan wal ba'idu qariba. Terkadang orang yang dekat jauh, tetapi terkadang yang jauh dekat. Subhanallah, saya mengatakan subhanallah, saya hampir menetes air mata. Alhamdulillah, kamu betul benar. Terkadang orang yang jauh tetapi dekat, terkadang orang yang dekat tetapi jauh. Seperti itu pula lah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat, dengan menjauhi segala mukhalafat, segala macam maksiat, maka pada saat itulah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan janganlah kamu mendekat wahai Adam, wa la taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekat dengan ini pohon. Hadhihi, kalau orang yang santri, hadhihi ini adalah isyarah lil qarib, isyarah kepada yang dekat. Hadhihi syajarata, hadhihi syajarata, jangan kamu mendekat dengan pohon ini yang sangat dekat ini. Tetapi ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam telah fa'asa Adamu rabbahu, setelah Nabi Allah Adam melakukan mukhalafah yang secara secara zahiriyahnya adalah maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, antilkum asyajarati fa akhrajahuma wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkum asyajarati wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkum asyajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwun mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Adam, alam anhakuma antilkum asyajarati, apa saya sudah tidak melarang kamu antilkuma syajarati. Kalau orang santri, tilkuma ini adalah isyarat untuk yang jauh, padahal kedekatan Nabi Allah Adam dengan syajarah sama yang dari pertama. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadhihi syajarah, tetapi setelah dia mengerjakan mukhalafah, Allah Subhanahu wa taala berfirman antilkuma syajarah. Itu adalah jauh. Ketika orang melakukan ma'asi, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Sebarang siapa at-tababullah yumri'in dakhala min ghairi babika la yadkhulu. Allah Subhanahu wa taala pintunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masuk kepada Allah tanpa pintu dari Rasulullah SAW, maka dia tidak akan masuk. Jadi wajiblah kita, hukumnya wajiblah kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah, karena kalau tidak ada cinta maka kita na'udzubillah akan diganti oleh benci, kebencian. Sedangkan kebencian adalah munaqidun lil iman, adalah tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dan itu pula tidak akan diterima iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW harisun alaikum azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah SAW yang dipikirkan adalah umatnya, selalu adalah umatnya, selalu adalah umatnya. Bahkan sampai-sampai beliau setelah mendekati wafat beliau, maka beliau menangis bukan karena kedudukannya, bukan karena kemuliaannya di sisi Allah, bukan karena keturunannya, bukan karena apa-apanya, tetapi karena umatnya. Subhanallah, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW sangat belas kasih kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada orang-orang kafir pun Nabi Muhammad SAW adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada alam semua. Maka Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada orang muslim, orang kafir pun dia juga merasakan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sangat-sangat beruntung orang-orang yang nanti di akhirat dia akan ditoleh oleh Nabi Muhammad SAW. Pada satu saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Aisyah dia menjahit bajunya dengan jarum, menjahit jarumnya dengan jarum, lalu lampu padam, tapi bukan lampu seperti ini, masih lampu colet, padam. Maka jarum yang dia jahitin jatuh. Maka Sayyidatina Aisyah mencari jarum ini, mencari kemana-mana, karena di dalam kamar sudah tidak kelihatan lagi, sudah padam lampunya. Maka Rasulullah SAW datang kepada Sayyidatina Aisyah, langsung jarum itu ditemukan oleh Sayyidatina Aisyah, karena seisi rumah, seisi kamar langsung terang benderang. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Setiap rumah yang engkau ya Rasulullah berada di dalam rumah itu, maka tidak akan butuh kepada lampu lagi, karena langsung terang, langsung. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma'adu wajhaka ya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu sangat bersinar wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, wahai Aisyah, syaqiyah man lam yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka, sungguh tidak beruntung orang yang nanti di akhirat tidak dapat melihatku. Na'udzubillah. Maka Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa saja ya Rasulullah orang yang tidak melihat kamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang ketika aku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Artinya
dia enggan untuk bersolawat kepada Rasulullah, dia artinya hatinya dia enggan tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat ketika Rasulullah SAW di atas mimbar, para rasul, dan semua manusia, bahkan orang-orang kafir, semuanya ingin melihat wajah Rasulullah SAW, ingin semuanya mendekat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka dari itu sangat beruntung orang-orang yang diridai oleh Rasulullah SAW. Mungkin karena ini sudah datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat dengan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan diberi manzil muqarrab dengan kedudukan yang dekat kepada Rasulullah SAW, bahkan berkumpul dengan beliau dan berkumpul dengan para guru-guru kita, berkumpul dengan para abaina wa ummahatina ajma'in ala hadhihi wa salihah jami'a li khairid dunya wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'na wa la fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka rabbana la fi salah illa qadaita wa salaka ya sirru marana wa shara sudurana wa qim bi salihati amalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu musta'an, wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.